الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الحديث بسم الله الرحمن الرحيم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم بذنبه. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang dimuliakan Allah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini termasuk orang yang beruntung. Kenapa saya bilang begitu? Begitu banyaknya masyarakat penduduk desa Tanjung Balai. Tadi saya berbicara dengan salah satu tokoh kita di sini, yang kata beliau penduduknya ini hampir 400 kakak. Kalau kita presentasikan dari 400 kakak dengan yang hadir di sini, sungguh-sungguh sangat miris. Maka oleh karena itu kita termasuk orang yang beruntung. Kitalah yang mendapat hidayah. Kitalah yang digerakkan Allah untuk hadir ke sini. Oleh karena nikmatnya itu, maka sepantasnya kita bertahmid dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat dan salam jangan bosan-bosan kita hadiahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya inilah nanti yang kita tunggu-tunggu. Syafaatnya inilah nanti yang membantu kita di yaumul hisab, yaitu yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berguna lagi apa-apa, hari yang tidak berguna lagi harta yang banyak, anak yang banyak, maupun sawit yang loklak. Nada sudah tak ada lagi hubungannya, kecuali yang kita harapkan adalah amal ibadah, dan syafaat inilah nanti yang kita harapkan. Semoga kita semua konsisten dengan sunnah-sunnahnya dan komitmen dengan mengikuti suri teladannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, salam hormat dan ta'zim kami haturkan kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang mana beliau Bapak Kepala Desa kita ini saat tadi juga saya baru tahu, ternyata beliau ini adalah abang kelas saya waktu di pesantren Kabuntong. Makanya saya di sini agak mikir ini, karena dulu saya masih ingat beliau itu di salah satu banjar namanya Banjar Sebawe. Jadi beliau itu ke sana masuk aliyah. Saya masih kelas 2 kalau nggak salah. Waktu itu kami mencuri kelapa. Kalau di sana
Hukum senior dengan junior itu masih kencang. Tapi alhamdulillah, apakah mungkin karena beliau itu aliyah masuk ke sana? Ada 3 orang mereka, tapi beliau tidak ada memukul saya. Alhamdulillah, itu saya ingat dengan beliau ini. Kemudian salam hormat dan ta'zim kepada alim ulama atau bangun cerdik pandai di desa Tanjung Balai yang kita cintai ini. Tidak lupa salam hormat dan ta'zim kami haturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mana kita inilah termasuk orang yang beruntung. Amin. Tidak lupa salam hormat dan ta'zim kepada adik-adik kami Naftoso Naulipulu di desa Tanjung Balai ini, yang mana tadinya kalian sudah ikut mensukseskan acara kita ini. Dan tidak lupa yang kami sayangi, anak-anak kami sekalian, laki-laki dan perempuan. Kepada anak-anak kami, kita ini adalah sedang pengajian, jadi jangan ribut ya, dengarkan baik-baik. Anak yang kami hormati. Jadi sebelum kita melangkah ke tema, nampaknya saya lebih elok dulu untuk perkenalan duluan. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Seandainya saya tak kenal dengan salah satu orang tua santri kami di sini, yaitu Abang Anda Arifin, orang tua dari Ananda kami Isnan Ma'arif, maka acara ini kemungkinan tidak akan terjadi. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Molohuida, Sion Parjubuk dari Son, Raku, Bahat dari Son, dari Mamboto Sional. Apalagi Sion Pak Kades senior nih, Pak. Cuman on bedana. Molo bedaku dan Pak Kades, saya ini lebih mapan dan saya ini lebih bermutu. Ini perbedaan saya dengan Pak Kades. Mohon maaf Pak Kades. Apa itu yang termutu? Beliau itu adalah senior saya, tapi saya lebih termuka tua. Ini dia. Satu lagi perbedaan saya dengan Pak Kades, saya lebih mapan dengan beliau. Apa itu artinya? Perut saya lebih maju depan daripada beliau. Itu perbedaannya. Kemudian namanya yang hormati, atam nadon adong, nasalan tersepil ayam itu mohon. Soal pendukung di pantun, jembatan di godang, ditulunai ada yang banyak. Kumpama kang doon da amang ng godang, sabutun da perpinutuan na puro nasabiha. Jadi naroon mohon dimaklumi. Jadi untuk perkenalan, nama saya Sahdan Hussein Lubis, marga saya Lubis. Di sini adakah yang bermarga Lubis? Banyak, alhamdulillah, ternyata banyak saudara di sini. Kemudian istri saya namanya Latifah Aini Siregar. Jadi buat pinjam ulang untuk Borunegar. Ada yang bisa nama Borunegar? Ada. So dia ada ini di bawasan seru begitu. Mohon maaf, bawang namin naman kasi Siregar tumura namin ate. Jadi berkecepatan dibalas buru regal. Jadi emang son pendukun ni anak na jolo. Ise na marburu regal, maka dijamin masuk surga, itu katanya. Maka ada lagi muloko namang ang bodong di sini marburu regal, sundian na rasuli di bakasan. Au kisudi mo rasul. So berkita. Abang yang hormati, jadi Hamis yang SMP Islam Terpadu Al-Aziz Siburuan, alamatnya di Padang Luar, nah lebih dekat di samping rumah sakit umum. Jadi SMP IT Al-Aziz ini kita berdirikan dari tahun 2020. Kan 2 kali. Pendirinya ini
termasuk saya dan mertua saya. Mertua saya berketepatan dari pesantren Nabundong. Jadi anggoy bertemu amang inang ulama karismatik yang baru meninggal, Kiai Haji Syekh Usman Ahmad Siregar. Adiknya Syekh inilah mertua saya yang paling terakhir, yaitu anak dari Kiai Haji Syekh Ahmad Daud Siregar. Kalau Panganda kepala desa tadi udah tahu, karena mungkin sudah dapat juga waktu di sekolah sesulan mertua saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kemudian di SMP Al Aziz ini kami sudah berjalan 5 tahun. Anak-anak ini sengaja kami bawa, yaitu yang pertama niat kami adalah dakwah syiar Islam. Kemudian untuk memperkenalkan sekolah kita ini yang kedua dan yang seterusnya. Amanginang kami hormati, SMP IT Al Aziz ini namanya saja yang SMP. Kalau metode pembelajarannya itu sama dengan pesantren. Kita di sana berkitab kuning, di sana ada tahfiz, di sana kita wajib asrama. Maka untuk santri sekarang masih 90-an. Kenapa begitu Ustaz? Karena kita batasin. Kita tidak terima satupun yang berulang ataupun pulang hari. Karena inilah anggapan kita nanti, kalau kita terima satu orang pun yang berulang, ini akan jadi virus kepada anak-anak kita. Nah, itu saja mungkin sekitar perkenalannya. Amanginang yang hormati, karena waktu kita ini sudah semakin larut malam, izinkan saya di sini untuk memberikan sedikit tausiah. Pelan-pelan ini ada. Karena baru umur matobang. Memang umur masih sekitar 37 tahun. Jadi seperti hadis yang saya bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bulan ini adalah bulan Sa'ban. Sekarang kita sudah masuk tanggal 19 Sa'ban kalau nggak salah. Sebelum bulan ini kita adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Peristiwa yang terkandung di bulan Rajab itu adalah salah satunya penjemputan sholat 5 waktu. Yang mana awalnya dari 50 rakaat. Nego punya nego Rasulullah kepada Allah, sehingga terciptalah jadi 5 rakaat. Inilah salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Makanya ada lagunya Amanginah. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa untuk menjemput salat. Setelah bulan Rajab, bulan Sa'ban. Di bulan Sa'ban ini kita disunahkan untuk berpuasa. Yaitu kita di Al Aziz, anak-anak ini kita tegankan puasa 13, 14, 15 Sa'ban. Yaitu pun nisfu Sa'ban. Apa manfaat ataupun tujuan daripada puasa Sa'ban ini? Salah satu tujuannya untuk melatih kita menghadapi puasa Ramadan. Karena sebentar lagi tinggal menghitung hari kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Seperti hadis yang saya bacakan tadi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan berharapkan pahala, ghufira lahu, akan aku ampuni dosa-dosanya yang telah lewat, kata Allah. Ini cuma berpuasa. Man shoma Ramadana, belum lagi man shoma sedekah, man shoma iktikaf, man shoma infak. Siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah di bulan Ramadan,
Ini cuman berpuasa, Allah akan jamin kita mengampuni dosa-dosa kita yang lewat. Oleh karena itu, Amang ini sebentar lagi bulan puasa. Tema yang kita buat pada malam ini ialah 3 aspek untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama adalah ruhiyah, yang kedua adalah amaliyah, yang ketiga adalah maliyah. Ruhiyah ini adalah ruh, qalbi. Ini ada hati-hati Thailand, disor. Payas hati-hatimu. Untuk farjolo. Niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu kita dasari dengan niat. Ini sebentar lagi akan bulan Ramadan. Maka kita perbaikilah niat kita. Kita perbaiki niat dengan sebenar-benarnya. Mulai sekarang, bukan niat. Ya Allah, ya Tuhanku, nanti di bulan Ramadan saya akan melaksanakan puasa 30 hari. Ya Allah, ya Tuhanku, nanti di bulan Ramadan saya akan tarawih 30 hari. Niatkan dulu. Kemudian baru kita bermaaf-maafan, bersilaturahmi. Anu adon lepe amanginang di si sepetmu. Betul sepet inang? Ah? Anu adon lepe di sini solar sifat kuningan pak kulit konma. Kemaho inang mengdono pusi. Kamu memang inang perlu doi di bagas dot. Inang marsi mooban. Ada inang? Itu penting karena sudah dekat bulan Ramadan. Jangan nanti seperti yang telah terjadi selama ini, ketika menjelang bulan puasa orang merpangir. Jangan kita ikut-ikutan. Jangan. Apalagi naposona di gunung, hati-hati merpangir. Amang inang yang kami hormati, yang pertama adalah ruhiyah. Kemudian kita tadi bersilaturahmi dan tobat, bertaubat. Sebelum Ramadan ini kita bertaubat dulu. Taubatan nasuha, astaghfirullah, rabbal baroya, astaghfirullah, anil khatoya. Ya Rabbi zidni ilman nafi'ah. Ya Rabbi wa fi amalan maqbula wa wahabali rizqan halala wa atubu alaiha taubatan nasuha. Ya Hannan ya Mannan ya Dayyanu ya Sultan. Pak Kades pasti ingat ini waktu di pesantren. Ini adalah kahwin kita ketika di pesantren. Kita disuruh bertaubat juga. Taubat apa namanya? Taubat apa namanya? Taubat. Oi, sombong ya. Taubat apa namanya? Taubat nasuha. Apa arti nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya. Jangan taubat ibu hamil ya. Kemana kalau taubat ibu hamil? Ketika dia hamil, sudah mau melahirkan, bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, ini jauh beda sama mengandung deh. Olah nyon bawa mang ini anak mengandungan. Jadi waduh, ternyata 6 bulan hamil lagi. Jangan sampai taubat ibu hamil ataupun taubat Allah, taubat dah siap. Selamat ya. Amang inang kami hormati. Kemudian di bulan puasa ini kita harus menjaga segala hal. Hawa nafsu sudah jelas. Karena setan bego, jin udah dibelenggu. Ya, yang penggoda, ya, setan itu sudah dibelenggu.
Yang kita jaga apa? Hawa nafsu. Jadi bahat karbukomo setan tidak, itu karena hawa nafsu yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Kemudian yang sering membatalkan puasa itu kita tidak sadar, yaitu ghibah. Apa yang ghibah? Sonderama di dalam anak kinani, bitka on nabahatan dito, terutama di padang lawason. Makanya tadi drama itu sebenarnya kita ambil itu dari kejadian-kejadian di padang lawas ini. Mohon maaf, itu bukan sama Pak Kades ya. Kalau Pak Kades kita ini saya akui, beliau ini kan santri, bukan kayak Kades tadi ya. Mohon maaf Pak Kades. Saya akui kalau Pak Kades, karena beliau adalah santri juga. Aman yang dihormati, al-istigholu bi uyubil khalqi, yang suka mencari-cari kesalahan orang, ini adalah ghibah. Jahit bibirmu inang ketika berpuasa, alias lebih baik banyak diam, karena ketika kita berpuasa itu adalah sedekah, daripada maturam rampok menimbulkan kesalahan. Aso masuk penjara siaha itu karena lidah. Aso marbadai marsi bunuan sibe itu karena lidah. Salamatul insanu bihijil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada lidahnya seseorang. On namun binamun nadayukan bantu kiri, bantu kanan, gampang sekali. Kitalah yang menjaga ini amanah. Hati-hati di zaman sekarang ini, apalagi nanti bulan puasa, ghibah. Suatu ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab, menghadap kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Abu Umar, ada jemaah kita, ada sahabat kita, seorang pemuda akan melaksanakan pernikahan, kata Umar. Oh bagus, alhamdulillah ya Umar. Tapi wahai Rasulullah, calon istrinya itu adalah pezina, calon istrinya itu adalah PSK. Langsung jawab Rasulullah, apakah saya wahai Rasulullah mengatakan ini kepada si pemuda tadi? No. Wahai Umar, itu bukan tugas engkau untuk menyampaikan aib seseorang itu, bukan tugasmu inang. Ada aib seseorang itu tidak terbongkar, itu karena Allah menutup rapat-rapat. Setiap manusia itu pasti ada aibnya, betul nggak inang? Betul. Oh inang, pasti ada aib. Amang, pasti ada aib. Jadi zaman sekarang tidak. Begitu tahu si A ini langsung ceritakan. Ada lagi namanya share lewat WhatsApp, share buat status di Facebook, share. Ternyata itu adalah berita bohong ataupun hoax. Apa itu hoax ini? Berita bohong. Tapi share sana share sini, ternyata itu adalah hoax. Sehingga kamu nanti biar sholatmu banyak, biar sholat sunahmu banyak, puasamu banyak, infakmu banyak, tapi kamu masuk surga, surganya itu adalah surga hoax. Mau nggak? Masuk surga, surga hoax, surga bohongan. Kemadahoy ng umrah tumoka, kemadahoy mang naik haji tumoka, ternyata sampai di mokaan, ngatari daho kabali. Rabbana, nauzubillahi min dzalik. Ada yang bersunyi dari itu nah. Ada sahabat saya di Padang Lawas ini, Ustadz yang punya travel umrah, ya. Memang zaman ini sudah sangat memprihatinkan. Apa dia bilang, Ustadz? Ada jamaah dari Sibuhuan, orangnya dermawan, kaya, haji, udah berkali-kali haji. Dia ikut umrah place. Ternyata apa kerjaannya di sana? Di hotel itu dia buka HP,
dia bersikater. Setiap orang mau tawaf dia nggak ikut, orang mau sholat di Masjidil Haram dia tidak ikut. Kau nggak bisanya hanya di lobi hotel dia itu main sikater. Nauzubillahi min dzalik. Abang imam dan hormati. Apalagi imam zaman sekarang on HP on mak. Maka nakin salah satu tujuan kita menyekolah kondaganap tak tunangan asrama, salah satu menghindari HP. Tolong korban di HP nama. Nah pertama bapak-bapak, yang kedua ibu-ibu, dan yang ketiga adalah anak-anak. Inilah korban HP. Mulai itu bapak-bapak, judi online. Betul kan Pak? Kita tidak tahu HP itu dia masuk kamar, ternyata di situ muncul. Anggona jolo inang, ise nagiat marjudi ke jolo, tu belakang-belakangan, sarape tu toro kareti, pasang lapak, baru juhuk, baru marjudi, anggosan nari madung gampang, kuci retek pintu kamar, mainkan ambil HP, habis puluhan juta. Ini nang. Hoi nang ketu sabah ketu kobun, marjagal tujai tujulu, anggo amat tainai boton ya menghabiskan, yaitu marjuni. Sikader bola-bola, onna penyakitnya mahamatan lari. Orang tua murid kami pun banyak ini Bu, banyak sekali. Makanya saya tidak sungkan-sungkan mengatakan ini. Memang ini pedas, tapi ini harus diberantas. Menurut survei di Padang Lawas, ketuamu yang berbicara, banyak sekali perceraian di Kemenak Padang Lawas, di kantor Kuwait Barumun, itu rata-rata karena penyebab judi online. Miliaran uang Padang Lawas ini ke luar negeri itu karena judi online. Hati-hati hoinang, molo amata honok-honok marhape, apalagi botol tong password di HP dia mata. Ulang marsi simpanan password, berarti itu tidak ada kejujuran. Sendiri berubah, marsirang mata sekolah anak habis sada-sada. Sagulungan kesereta, ang ilang naguli, habis tuya bang. Allah jamaah sendiri judi online. Habis begadang terus, otak sudah dicuci, harapannya menang-menang. Ini akan bayaran anak sekolah, dipasang lagi, hangus. Ini untuk belanja ini, dipasang lagi, hangus. Akhirnya jual kebun, jual sawah, sehingga habis. Hati-hatilah. Anggoro soni amang amat tay tinggapon. Ultimatum. Karena kalau sudah kena judi bahaya. Habis mas sudah ya mah. Surat-surat ni tanah, surat-surat ni kendaraan sudah, hati-hati. Karena dia otak sudah tercuci. Banyak contohnya. Tengah malam terus, pagi-pagi baru dia tidur. Betul nggak Inang? Baru apa lagunya itu? Oh Inang misi butet, jauh-jauh lah pengen dadong sigaret kude lain. Ujungnya apa nih? Dadong putaran deh. Apa nih ya? Ligima madun marniang Ligima son nasego mau. Ujung dia. Apa tuh nase? Gua sesabunin degada. Jadi kalau langsung amang inang amang imang lagu, ada jawabanmu ya? Takkan buku muka mau nih mau angkat tas mau pulang keok. Selesai kalau hati-hati ya. Untuk ayah-ayah, untuk amang sesudahnya HP ini adalah jual. Kemudian untuk ibu-ibu, HP ini juga merusak. Apa kalau untuk ibu-ibu?
Apa salah satunya untuk ibu-ibu? Yaitu selpong. Otka jomon. Jauh-jauh dia berangkat ke Masjid Cipiro. Jauh-jauh berangkat ke Masjid Pasir. Sementara masjid ini baru malam ini mungkin dia lihat. Untuk apa? Untuk selpong. Foto sana, foto sini. Ini hilang murid, hilang jerawat, akhirnya cantik dilihat. Hati-hati lah. Biasanya kalau perempuan itu untuk selfie. Jadi ngapain kita jauh-jauh? Hanya untuk berfoto ke Spirok sana. Ini ada masjid kita kok. Saya tadi begitu nyampe di masjid ini, mana borgo, mana tadi. Dan saya lihat bangunannya ini, berkepatan saya juga dulu pernah di konstruksi ya. Ini saya lihat jangka panjang. Luar biasa orang-orang tua kita ini memikirkan bangunan ini untuk masa depan anak-anak kita. Memang pelan pembangunannya, tapi untuk jangka panjang. Maka oleh karena itu, ngapain kau selfie ke Sipiro, selfie ke Pasir Pangarayan? Kita bangun masjid ini di bulan puasa ini. Banyak bersedekah. Coba lihatkan, 5.000 satu hari, 5.000 satu kali sholat untuk masjid. Coba satu Tanjung Balai ini begitu. Insya Allah masjid kita ini akan cantik. Betul nggak Pak Kades? Betul. Maka oleh karena itu tak usah selfie kesana kemari. Ini kita baguskan masjid kita ini untuk kita juga. Kemudian abang HP ini tadi merusak untuk anak-anak. Untuk masih kewenangan. Ini apa segala Ustaz? Karena kita ini kan pendidik. Jadi sering saya lihat kalau anak-anak sekarang itu ketika ada perkelahian antara anak-anak, mereka itu saling menonton. Jadi yang menang itu disorak-sorakin, disemangatin. Yang kalah itu bukannya dibantu. Sudah kembali seperti zaman jahiliyah dulu. Kemudian apalagi anak-anak sekarang? Taunya hanya bawa kayu tauran menyerang. Kenapa begitu Abang Inang? Dengan tidak sadar kita ini sudah dijajah oleh Android, oleh HP. Kenapa? Anak-anak ini sudah kecanduan game online. Bagaimana kalau game itu? Game itu adalah melawan. Itu melawan. Tak ada di situ untuk bersabar. Ada nggak di dalam game itu diajarkan suri teladan Rasulullah? Sabar. Sabar. Astagfirullah. Ada itu? Tidak ada. Kalau dia begitu kalah main game. Maka dengan tidak sadar kita ini sudah dijajah. Maka jiwa anak-anak ini itu tadi selalu untuk menyerang, selalu untuk melawan. Guru pun dilawan. Ada anak sekarang sudah jauh turun dibandingkan kita dulu waktu di sekolah. Kita kalau datang guru mundur, takut. Kalau sekarang, aduh. Maka oleh karena itu mengenang di SMP Al Aziz itu salah satu unggulan kita adalah pendidikan karakter. Itulah makanya kita seramakan. Abang Inang kami hormati. Kemudian yang pertama tadi adalah ruhiyah, niat. Yang kedua adalah amaliyah, ilmu peramalan. Di bulan puasa ini kita perbanyak peramalan yang sunnah. Kalau yang wajib sudah jelas. Contohnya sholat duha, sholat tahajud, iktikaf, mengaji. Mari Inang kita niatkan selama bulan Ramadan ini kita khotam Al-Quran utuh. Mengaji tiap hari. Perbanyak amalan sunnah di bulan puasa nanti. Gampang kok. Sholat duha itu gampang. Tak ada yang diberatkan dalam Islam ini. Kalau kita orang Indonesia ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Kalau sholat itu lama-lama tuh. Beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab itu kalau orang Arab itu coba lihat di TV
sholat, di samping kita itu ada suara bass. Ada keberatan kita. Itulah kalau orang kita. Dalam agama itu ada keberatan. Seandainya inang, tapi Ustaz tidak dapat saya niat untuk sholat duha, sholat aja. Kalau dapat, tapi pelajari. Buat aja. Ya Tuhanku, saya mau sholat duha. Allahu Akbar. 2 rakaat. 2 rakaat lagi. Ya Allah, seperti yang tadi. Allahu Akbar. Sah itu? Sah. Tapi pelajari. Jangan pula begitu terus. Coba, Idang, nanti ketika bulan puasa amalkan sholat duha. Sangat bagus itu. Sholat duha, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Allahumma inna duhaika wal bahabahaika wal jamala jamalika wal quwwata quwwatika wal qudrata qudratika wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah ya Tuhanku, kalau rezeki suamiku masih di atas langit, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'anzilhu. Ya Allah ya Tuhanku, kalau rezeki kami sudah di dalam bumi ini, maka timbulkanlah, maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh ya Allah, maka dekatkanlah. Dan yang paling penting ya Allah, kalau masih kotor maka sucikanlah, maka beri keberkahan kepada kami. Sholat duha, sholat tahajud, maka perbanyak amalan sunnah ketika di bulan puasa. Terus perbanyak sedekah, sedekah jariyah. Mudaroma ajal mangalat, marsalamnya wasian badan, turun perkara nabi sama nolong. Nomor sana sedekah jariyah. Napa duaon? Anak nasore nomor 3 adalah ilmu yang diamalkan. Al ilmu bila amalin kasadarin bila simarin. On mamang sedekah jariyah. Anggo magiat masjido kahinang jalaki dona bahat pahalona. Contohnya semen. Ini pembangunan ini semen, pasir, batuna, kolson, sejadah, ambal. Setiap orang sholat di situ, maka pahalanya terus mengalir. Selagi masjid ini lagi berdiri di sini, maka pahala yang menginfakkan semen di sini terus mengalir. Selama keramik ini kita injak, selama di sini, maka pahalanya terus mengalir. Jangan kita bersedekah pamer, ria. Kita harus ikhlas. Ada orang bilang dianian namanya Sultan di Langit, Maharaja Sultan di Langit. Dia berinfak semen. Begitu diumumkan oleh Najib Masjid, infak dari Bapak Sultan di Langit Hasibuan sebanyak 5 sak. Itu mulia. Bukan itu namaku. Ada Maharajanya, mana Maharajanya? Itu kabarnya. Infak dari Bapak Maharaja Sultan di Langit 5 sak. Tak usah amalin. Cukup kita yang tahu kok. Cukup kita dan Allah yang tahu. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun itu akan dicatat. Jangan kita berinfak 5 sak, kemudian kita cerita sana cerita sini. Tidak ikhlas. Apa namanya kalau cerita sana cerita sini amalin? Apa? Bukan ikhlas, apa namanya? Apa namanya itu? Tadi ikhlas. Apa namanya bukan cerita sana cerita sini? Iklan. Bukan ikhlas itu. Itu namanya iklan, promosi. Amal yang kami hormati. Kemudian untuk kita inang, ya, sering yang terjadi untuk mendidik anak. Mulai dari kecil kita lahirkan jawab dengan anak kita, karena anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Al-ummi madrasatul ula fil aulad. Anak itu adalah
ibu itu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Yot serong borut tainang araniho. Yot pade borut tainang araniho. Yot besar borut tainang araniho. Makanya tadi al-ummi madrasatul ula bil aulad. Ibu itu adalah sekolah pertama kepada anak-anaknya. Apalagi anak tak ataupun buruk tak ada buruk, hati-hati sekali ada buruk. Untuk pakaiannya, kalau tiba-tiba ada pembunuhan, tiba-tiba main ganding kereta dan bayu, hati-hati. Ulang ini lah. Kita ada adab, kita ada etika, kita ada harga diri. Hati-hati untuk mendidik anak. Maka ada istilah sekarang, ya, ini yang tidak pakai busana. Sekarang itu lebih gampang, mohon maaf, mencari paha manusia daripada paha ayam. Betul nggak, Bu? Betul. Anggoget ita ida paha manusia, acorot menyolot amal, juga kita di topi dalani nau Roma marok sepan son. Dari apa? Kalau ayam susah, tangkap dulu, potong dulu, but dijolok baru kali dan nampak paha. Itulah istilahnya. Makanya mengingat hati-hati untuk mendidik anak kita. Kemudian di dalam Al-Quran ada 17 percakapan antara anak dengan orang tua. Itu bagian bapak. Ini penting. Tadi al-ummi madrasatul ula bil aulad. Ibu itu adalah sekolah pertama pada anak. Ada 17 percakapan dalam Al-Quran antara anak dengan orang tua. Satu percakapan adalah antara ayah, ibu, anak. Satu. Berarti tinggal berapa lagi? 16 lagi. Dua percakapan adalah percakapan antara ibu dengan anak. Berarti 3. Tinggal 14 lagi. Yang 14 percakapan ini ialah antara ayah dengan anak. Kita salah. Selama ini tahunya kita pergi baru sahur, pergi cari duit. Ini untuk sekolah anak. Ayah, tunggu dulu, ayah mau ke Lopo. Kalau kan di Lopo kita dari baru anak. Betul ya, Bang? Betul. Kalau kan di Lopo. Nah, kalau ayah, tunggu dulu, ayah sibuk, tunggu dulu. Padahal kita tahu itu 17 percakapan. Ya. Sama kita itu berapa? 14. Berarti kita harus lebih banyak berinteraksi dengan anak daripada ibu. Betul ya? Yang kita lakukan kan bukan begitu. Kita tahunya pagi marlopo, pagi-pagi sholat subuh, habis sholat subuh baru ke tulopoan, anggoy natai margahan, manggule, icalong yolo silalat untuk gule si maraka, diduga, baru makpuhur, amat tay di lopoan, minum kopi susu, sambil mengarondam rotina, tabo na lalaho, anggoy natai, sambil makpuhur. Apa sarapan niya? Arambir na lokang. Kan? Berarti melihat dari sarapannya sambil makmum lihat ada orang kang so tingkat dia ini lah sarapannya. Oh lihat ibu aduh. Aku mati ibu. Ulang belum baru mendoros. Oh bisa orang permeka. Orang tulang kopi susu. Betul nggak? Baru mendoros. Kan? Tapi ketika tidak ada duit. Ada lagi ya. Di mana? Materi itu nih. Materi itu juga kan? Kapal cair, tulis ke dalam tulang. Tapi aku baru mendoros semangat tipis semangat 745 bisa menapar meja. Orang tulang kopi susu, surya jo. Para sekali sahabat dia sini. Ibu orang ingat tahun. Aku ingat tahun. Kamar ada kopi susu. Ustaz direksi
Ada yang betul ya kan? Sambil ngerjaan kamu, kan? Hasil apa namanya tuh? Oh, mamudin isi lalati, terus rimbang, terus manggiling lasi ya, terus makur, lokang sotik jadi masarakanmu. Aduh awatai, roti putu, sampai roti bakal, pakai putih susu ngomong kamu nih kan? Mulai keluar sana mati, mengamuk kamu pusing. Coba jual yang sini dari tiap usaha, coba main, coba dan naik, minum dan lepek, main ada dosku, main kucing kereta. Kamu udah hilang ibu, coba beliau. Tapi jangan salah, surga itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau dunia mang bilang, asal masuk surgamu, aku tidak lolos kusin amaton. Aku tidak lolos. Biar dia mengikuti sabar aja, yang sabar. Sabar aja, sabar. Doakan aja dia sampai nanti tubat. Doakan. Andingan maluai tubat nirah, dong. Ya? Amang inang nami hormati. Kemudian waktu saya dulu ini untuk tadi udah sama ibu, sama kaum bapak, sama anak-anak. Senang untuk Pak Kades dulu. Aku udah Pak Kades. Oh, nasa yun, mulai yun nila manakin. Bumbang, matubak, pak. Jadi saya ingat dulu Bang Kades ya, waktu kita di pesantren dulu, jadi almarhum Kiai kita Kiai Haji Syekh Usman Ahmad Sregar mengatakan kepada kita apa? Ini tidak ini di antara kita dulu. Kudu supir busan, wala takunu supir balapan. Onma nasihat ni almarhum tuan guru Nabi. Kudu supir busan, wala takunu supir balapan. Apa artinya itu? Jadilah kamu seperti supir bus, wala takunu supir balapan. Jangan kamu seperti supir balap. Ini perlu nih Pak Kades amalkan. Apabila kita dikasih seorang pemimpin, pemimpin desa, pemimpin keluarga, pemimpin kecamatan, maka jadilah kita seperti supir bus. Biar mana supir bus? Mulai maraban bus, penumpang banyak full 40 orang, tapi dia bawa bus itu pelan-pelan, ada polisi tidur rempalan. Mana supir balap? Tak memikirkan keselamatan orang. Jangankan keselamatan orang, keselamatan dirinya pun sendiri dia tidak pikirkan. Tak penting suara. Itu adalah supir balap. Wala takunu supir balapan. Kunu supir busan. Ibadah. Abang Anda Kades arti. Mungkin Bang Anda Kades pun masih ingat itu. Jadi kalau ayah Tuan Guru Nabi memang ngapakan kesebutan beliau itu. Salah satu juga yang saya dengar waktu itu pernah ada yang cerita. Jadi suatu saat itu ya berenya. Jadi kita di pesantren Labundong, berenya minum orang. Obe, jalaki jolo jauh manuk tolu, jara-jara dah, napa dia pakat pangon. Jalaki jolo ditulang, siap tulang kata berenya. Pulanglah mereka ke kampung Gunung Purwadang. Begitu pulang, besoknya dibawa ayam. Dibawa ayam. Ternyata yang dapat dia cuma 2. Soal hadir di Tuan Guruan. Begitu pagi-pagi mau berangkat ke pesantren, dia lihat ada ayam tetangga 1. Oh, mantap. Kemarin bulan itu 3, dicuri adalah 1. Sehingga dibawalah ayam yang 3 ini tadi ke pesantren dan diserahkan kepada Tuan Guru. Assalamualaikum pulang. Waalaikumsalam berdoa. Mari kalau pulang. Ini mah ayam nih, indon mau pulang. Apa kata beliau? Itu kan yang 1 kok malu-malu. Kenapa beda yang 1? Dia tahu itu curi, tapi dia tidak mengatakan, dia nggak curi, tidak mengatakan itu. Itulah itu udah beliau salah satunya. Amang Inang yang kami hormati.
Kemudian saya ingat peninggalan daripada Syekh Mukhtar Muda. Kalau ayah anda Kiai Haji Syekh Usman Ahmad tadi kunu subir busan walaka kunu subir balapan. Kalau Syekh Mukhtar Muda apa itu? Kunu kalloba walaka kunu kallano. Apa artinya itu? Jadilah kamu amang inang seperti loba walaka kunu kallano. Jangan jadi seperti lanok. Bagaimana kalau loba itu hinggapannya adalah madu dan dia membawa madu. Hinggapannya itu kan apa namanya itu sarinya bunga. Tapi kalau lanok hinggapannya dari belakanginan memudaratkan kepada orang. Bukan loba, jadilah kamu seperti loba membawa manfaat kepada orang lain. Minum air bawa kuat, bawa puding. Tapi walaka kunu kallano, janganlah kamu menjadi seperti lano. Abang inang kami hormati. Kemudian tinggal satu lagi yaitu Malia, ya. Yang terakhir kita kembali ke yang tadi dulu, ria, ya. Bagaimana kalau ria itu onna sering yang terjadi di kita kan? Apa istilah pepatah kita? Istilahnya adalah semut jauh di lautan akan tampak oleh mata, akan tetapi gajah di depan kelopak mata kita tidak akan tampak. Apa artinya bilang? Kesalahannya lah nama muan salah kios. Sementara kesalahan kan tidak, ya. Hati-hati om. Tak usah ngurusin orang. Beramal aja kita. Apalagi yang kita khawatirkan dengan Allah. Salat. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apalagi yang dikhawatirkan. Masa kau lebih percaya kepada dokter? Seorang dokter itu tidak berjanji ketika ada pasien yang berobat, hei, sini saya obati, saya suntik, saya kasih obat ini, besok kau pasti sembuh. Tidak pernah berjanji. Seorang guru tidak pernah berjanji, amang inang, pasikola anak montu SMP Tiarajis, tamat dalam dari polisi, pangkat kapten. Tidak pernah berjanji. Tapi Allah berjanji kepada hambanya, wahai sekalian manusia, sholatlah kamu, maka akan aku perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, maka akan aku perbaiki hidupmu. Bersedekahlah kamu, maka akan aku berikan berlipat ganda. Bersyukurlah kamu, maka akan aku tambahi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apalagi yang dikhawatirkan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Atau bilangan ada dikhawatirkan mutu nama kuasoi. Abang inang kami hormati, mungkin karena waktu kita sudah mencapai jam 12, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian ini perlu juga kami sampaikan kepada Amang Inang di Haroro Namion kar sonna sambil makai juga. So dia bermakai mau mendapat menurut alhamdulillah, nama mendapat pembayar so artinya apa Amang Inang? Tadi brosur sudah dibagikan anak-anak kami. Siapa tahu Amang Inang adong kaganak tadi bagas sangape keponakan ka babereta sang anak ni saudara ka. Siapa tahu bisa nanti berminat di SMP Tiarajis. Tadi udah dibagikan anak-anak brosur ataupun nanti pas kesimpulan nda sale Amang Inang romo tu SMP Tiarajis angwau si 24 jam insyaallah rak mengobi dan si pakades. Abang anda, kalau mutusi sambil ke pasar mau pinjol ke api, boleh, itu kami tunggu. Itu kira-kira menghitung Amang Inang dan hormati sasudena di Haroro Namion mulai lagi saat penjemputan
saya sebenarnya sudah agak khawatir dengan kondisi. Saya telepon tadi Abang Anda Arifin, mobil kita lagi kempes di SPBU Pasir, tapi alhamdulillah masih terkejar semuanya. Kemudian saya lihat cuaca tidak mengizinkan, tapi alhamdulillah boleh dikatakan acara kita ini sukses. Di Harorona mulai jemputan sampai on terakhir. Apabila ada amang, inang, nasala di Pangalao, panay namin, sumisa sudena, ada perwakilannya sebagai guru di daerah Labuan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kita sasudena masyarakat Tanjung Baliem. Kemudian inang amang nakinim tong bandabung diajak amu doa itu baras godang yaitu merasuki. Alhamdulillah madura kami perasukian. Jadi mudah-mudahan ini jadi pargowo malihami untuk lebih giat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa amal inang mendapat balasan dan berlipat ganda. Khususnya kita di desa Tanjung Baliem semakin makmur dan jaya dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa Daina. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal iman ma'a sihhati fi abdanina wa qina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rizqna rizqan halalan wa umran tawilan wa mubarakan ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam ini kami bermunajat kepadamu, kami meminta kepadamu, berikanlah kepada kami kesehatan, kepada kedua orang tua kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah bala dari kampung kami ini, kampung Tanjung Baliem ini. Berikanlah kemakmuran dan kejayaan kepada kami di sini dan masyarakatnya yang kompak-kompak. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kampung kami ini kampung rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa ummahatina wa abaina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma barik lana fi sa'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kesehatan dan sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kampung kami ini kampung Rabbul Ghafurur Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atim lana minad dunya bi husnil khatimah wa la tahtim alaina minad dunya bi su'il khatimah wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahat terima kasih nami Matu Al-Mukarram Tuan Guru Ta Nadur Malayan kita tausiah Lima kita Isra Mi'raj dan sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan. Maka dengan berakhirnya acara kita pada malam hari ini,